Sekarang kita akan membahas tentang soal dan pembahasan penjumlahan vektor secara analitis. Halo guys, ya, selalu bergembira dalam pembelajaran ini, enjoy saja. Yuk kita menuju ke TKP. Mengenai penjumlahan vektor secara analitis, pertama kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Mengeluarkan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Sebagai pengantar, ya, perhatikan dengan baik uraian-uraian vektornya. Ya, jadi P1, P2 kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, sedangkan P3 vektor 3 Px3 ini nempel ke sumbu X, jadi tidak diuraikan. Nah, sekarang perhatikan cara menghitung besaran komponen vektor dengan persamaan Px pada sumbu X Px P cos alpha dan pada sumbu Y Py P sin alpha. Nih. Jadi penjumlahan semua komponen vektor pada sumbu X dan Y, Rx dengan sigma Px dengan P1x tambah P2x tambah P3x dan seterusnya, dan sigma Py itu Ry sama dengan sigma Py dengan P1y tambah P2y tambah P3y dan seterusnya. Bagaimana cara menghitung besar dan arah resultan vektor? Kita gunakan besar resultan vektor secara umum R sama dengan akar dari Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Dan kemana arahnya? Arahnya adalah tangen alfa sama dengan Ry per Rx, atau arcus tangen Ry per Rx. Ini namanya kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran ini kuadran 4 ya, sorry, ini kuadran 3, ini kuadran 2. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal penjumlahan vektor secara analitis. Ikuti dengan baik dan benar. Iya. Resultan ketiga gaya dan arahnya pada gambar di bawah ini. Maksudnya di samping begitu loh. Jadi berapa besar vektor dan kemana arahnya? Oke. Sekarang kita uraikan terlebih dahulu masing-masing vektor tersebut ke sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. P1X, P2Y, P1Y, P2X, P2Y, P3X. Ini hasil uraiannya. Oke. Ini dapat kita hitung di sini. Rx ya, kita jumlahkan P1X ditambah P2X dikurang 6 Newton. Kenapa dikurang? Karena dia arahnya ke kiri. Tadi yang kita tahu
6 Newton, vektor 6 Newton ini untuk sudut sebesar 60 derajat. Jadi terhadap sumbu X itu kita menggunakan fungsi cos, terhadap sumbu Y kita menggunakan fungsi sinus secara matematikanya. Jadi kita hitung 6 kali setengah akar cos 60 setengah, 6 kali setengah cos 60 juga setengah, juga masih setengah. Jadi ini tambah 12 kali setengah dikurang 6 sama dengan 3 Newton. 6 kali setengah 3, 12 kali setengah 6 dikurang 6, ini 3 Newton. Kemudian pada jumlah gaya-gaya pada sumbu Y, V1Y ya dikurang V2Y. Kenapa dikurang di sini? Karena V2 ini arahnya ke bawah. Jadi pada sumbu Y tadi kita menggunakan fungsi sinus. Jadi 6 sin 60 dikurang 12 sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Ya, 6 kali setengah akar 3 dikurang 12 kali setengah akar 3. Berarti akar 3 akar 3 dikurang 6 akar 3 sama dengan min 3 akar 3. Tanda min ini menunjukkan bahwa RY itu arahnya ke bawah. Oke. Jadi Rx 3 Newton tadi, sedangkan RY adalah min 3 akar 3. Nah, berapa resultannya ini? Kita hitung secara matematika. Iya. Jadi 6 Newton. Ya. Terus jadi R itu 6 Newton, kemana arahnya? Ya, perhatikan. Arahnya adalah tangen alfa dengan RY. Tangen alfa sama dengan RY dibagi RX. Tangen alfa sama dengan 3 akar 3 dibagi 3. Itu 1,73. Jadi 1,73 ini 1,73 ini adalah nilai dari tangen alfa. Alfanya berapa? Alfanya 59,97 derajat. Di sini kita bulatkan menjadi 60 derajat saja untuk memudahkan dalam penghitungan. Sebagai contoh, karena Rx dan Ry itu terletak pada kuadran keempat, ini kuadran keempat, maka arah resultannya adalah 360 derajat. Ya, ini 360 derajat dikurang alfa, dikurang alfa. Jadi 360 derajat dikurang alfa. Alfanya tadi berapa? Itu 60 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Jadi R arahnya adalah 300 derajat terhadap sumbu X positif. Maka jawaban yang benar adalah besarnya 6 Newton dan arahnya 300 derajat terhadap sumbu X positif. Oke guys, lanjut.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.